Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas berapa sih sebenarnya modal untuk trading forex yang aman dan menguntungkan. Ya, aman dan nyaman. Bagaimana? Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Ya, berapa modal sebenarnya? Bukan minimum deposit, beda ya. Tapi berapa sih modal yang ideal untuk kita mendapatkan income yang nyaman, bisa trading for living mungkin. Oke, berapa? Gue di video ini bakal 100% jujur aja sama kalian, bukan niat, oh mau jualan, mau promosi, atau segala macem ya. Nih, gue kasih lihat dulu kalian. Sedikit profitnya gue. Ini sedikit update ya. Kemarin yang akun 10.000 gue, $10.000 modalnya, sekarang udah jadi berapa? Akun 10.000 gue ini udah jadi 32.000. Akun ini dimulai pada bulan April ya. Sekarang juga masih bulan April, berarti umurnya belum sebulan. Dan dari modal 10.000 gue udah berhasil kembangin sampai 32.000. Berarti 3 kali lipat. Ya, dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kalian lihat sendiri itu total profitnya di bawah 22.000. Lossnya ada tapi banyakan profitnya. Jadi jangan kalian hanya lihat, oh profitnya $22.000, oh 300 juta, banyak banget. Tapi kalian juga harus tahu modalnya pun besar. Jadi kita trading, ya modal besar hasil besar, modal kecil hasil kecil. Memang seperti itu, ya hukum alam seperti itu. Oke, dan berapa sih sebenarnya modal yang nyaman? Sebenarnya, nah ini untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya kita harus tahu dulu untuk cuan atau profitnya mau yang konsisten, itu sebulan bisa berapa persen sih? Kalau rata-rata trader yang tanda kutip jago. Trader-trader yang tanda kutip jago itu juga, mereka biasa bisa mempertahankan konsisten profit, sebulan nggak banyak-banyak kok profitnya, cuma 10-20% dari total modal yang mereka pegang, ya, alias berapa saldo di akunnya. Biasanya trader yang jago, bahkan gue sendiri di akun utama gue, sebulan 10% udah cukup. Nah, tapi 10% dari berapa? Nah, itu yang jadi apa patokannya. Kenapa bisa profitnya banyak? Ya karena modalnya juga banyak. Ya, jadi 10% kalau cuma dari 1 juta sih nggak kerasa. Cuman 100.000 ya. Tapi kalau dari 1 miliar, 100 juta. Dari $100.000, $10.000. Ya lumayan. Ya, jauh dari lumayan. Itu bagus banget. Nah, itulah trading ya. Trading yang aman dan nyaman adalah sebulan 10-20%. Kalau kita ngejarnya jangka panjang, kita mau jadi trader yang trading for living, tradingnya bertahun-tahun. Ini kita ngomongin di market apapun ya. Mau di forex, di crypto, Nasdaq, gold. Yang nyaman itu sebenarnya target kita adalah 10-20%, udah hebat banget ya kalau bisa konsisten. Dan itu yang gue lakukan di akun utama. Nah, akun yang barusan, lihat aja dia modalnya 10.000, makanya udah jadi 30.000. Ini agak sedikit barbar. Mengapa? Karena akun ini adalah akun challenge. Ya, yang tadi akun tersebut adalah akun challenge. Jadi gue men-challenge diri gue bisa ngembangin akun 10.000 itu sampai berapa sih maksimum. Tapi itu bukan akun utama gue. Akun utama gue tetap targetnya 10-20% dengan dana yang jauh lebih besar, bukan $10.000 lagi. Ya udah di angka, nggak usah sebut lah, pokoknya jauh lebih besar. Ya udah di atas ratusan ribu. Ya, nah itu balik lagi, berapa sih sebenarnya modal? Kalau ngomongin minimum deposit trading hanya 100.000, 150.000 lah, $10. Ya, kebanyakan broker segitu, $10. Tapi kalau $10 kalian profit sebulan 10%, masa cuma $1? Beli apa itu? Beli gorengan ya. Ya itu. Ya, jadi trader itu ada yang mikirnya jangka panjang, itu yang bagus. Ada yang mikirnya hanya jangka pendek. Itu yang berjiwa gambler. Nah, biasanya yang jiwa gambler itu nggak akan bertahan lama ya akunnya. Yang full margin. Ya memang kalau niat kalian hanya untuk asik-asikan, hanya untuk ya udahlah iseng ini jajan, asik-asikan sama teman lagi kumpul sambil makan gitu. Trading for fun. It's okay. Tapi kalau buat trading for living, nggak bisa. 1 hari 100% kayak gitu setiap hari. Pasti sebentar cepat MC. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, berapa sih sebenarnya modal minimum untuk kalian mulai trading forex, ataupun di gold, ataupun di crypto? Tergantung target income kamu. Ya, kalau kalian mau nyaman, itu sebenarnya sebulan 10-20%. Gue ngomong gini dengan pengalaman gue udah bertahun-tahun ya di market dari 2019. Gue kenal forex ini. Dan crypto juga. Kenal pokoknya di financial market lah kurang lebih udah sekitar 5 tahun, udah ngelihat banyak sekali kejadian orang yang akunnya tumbang MC, yang akunnya berkembang terus, biasanya yang sebulan 10-20%. Balik lagi, kalau kalian mau berapa modal ideal tergantung target
profit kalian. Ya, jadi kalau sebulan kalian hidup butuh dana berapa sih? Misalnya kalian cukup hidup sebulan 5 juta. 5 juta 10% dari berapa? Dari 50 juta. Nah, gitu aja. Yang simple sebenarnya aturannya. Kalau kalian mau nyaman sebulan 10 juta misalnya, ya berarti modalnya 100 juta. Kalian mau nyaman sebulan 100 juta, ya modalnya 1 miliar. Seperti itu. Dengan begitu kita trading, tapi harus benar-benar ya, ini ketat, kontrol. Jangan sampai greedy, jangan sampai money manajemennya kacau. Kalau kacau, dana kalian yang ada bisa ludes semua, habis semua. Ya hati-hati. Jadi balik lagi, kalian tinggal hitung aja sendiri. Kalau mau yang nyaman, itu 10% dari income kalian adalah 10% dari modal. Modalnya berapa? Tinggal kalkulasi sendiri. Kali 10 aja. Oh, mau income gua nyamannya UMR. Berapa UMR? Ya, tergantung region ya. Ada yang 3 juta, 5 juta. Ya udah kali 10 aja. Oh, income gua mau 10 juta sebulan. Ya udah kali 10, 100 juta. Kalau mau yang nyaman seperti itu. Ya, tapi kalau mau jiwa gambler ya udah 100.000 full margin. Ya terserah ya, itu terserah kalian. Namanya akun perang ada aja. Tapi kalian yang penting udah paham dulu dengan resikonya. Karena ketika kita trading di forex ataupun di futures atau di market lain, yang kita omongin ini adalah derivatif ya. Ada leverage, high risk high return. Leverage kan memperbesar kemungkinan profit kita, tapi memperbesar kemungkinan kita loss juga. Seperti itu. Kemudian jenis strategi yang bisa dipakai trading gimana nih? Koken tradingnya gimana? Sebenarnya jenis strategi trading itu ada 3 jenis. Ya. Yang pertama, ini gua ngomong pengalaman dan gua juga pakai 3-tiganya. Yang pertama adalah jenis strategi itu disebutnya analisa mandiri atau trader mandiri. Ya, analisa mandiri. Jenis strategi untuk analisa mandiri ini macam-macam ya. Yang sering disebut dengan istilah metode. Metodenya mau apa? Metodenya ada yang pakai nih misalnya, ya itu yang kalian sering lihat misalnya tarik-tarik garis, price action, atau chart pattern, candlestick pattern. Itu salah satu bentuk dari jenis strategi analisa mandiri. Itu yang pertama. Jadi analisa sendiri, open posisinya sendiri, itu yang banyak orang argumentasi. Oh, gua mah supply and demand. Oh, gua smart money concept. Oh, gua price action. Oh, gua pakai chart pattern. Oh, yang itu. Kalau yang nggak tahu chart pattern itu double bottom, double top, head and shoulder. Nah, macam-macam lah banyak itu ya. Intinya semua strategi itu masuk dalam kategori analisa mandiri. Ya, apapun yang mau kalian pakai metodenya, nah itu yang pertama. Itu gua juga pakai. Kalau gua sendiri, gua analisa mandiri, gua pakai support and resistance biasa aja. Karena support and resistance, by the way, gua nggak akan tunjukin di sini karena nanti terlalu panjang. Support and resistance itu sebenarnya apa ya? Dasar dari trading. Tapi kalau kalian bisa memakainya dengan jitu, kalian pengalaman, sebenarnya kalian bisa membaca pergerakan bandar atau institusi di sana. Ya, itu yang pertama. Yang jenis strategi yang kedua adalah ikut sinyal, ya, alias ya, signal trading. Ini jenis strategi yang kedua, signal trading. Jadi gimana sih? Nah, gua kasih lihat bentuk. KFX juga menyediakan sinyal. Akurasinya, wah, rata-rata biasa di atas 90% ya, kurang lebih. Kita lihat ini salah satu laporan sinyal kita satu hari. Nah, seperti ini ya bentuk sinyal. Ada sinyal buy now, stop loss, take profitnya di berapa. Kemudian kita juga kasih update setiap udah mulai running profit. Seperti itu. Ini saatnya close, saatnya open, dikasih lihat. Nah, ini bentuk sinyal. Signal ini sebenarnya gini. Jadi evolusi trading itu awalnya semua trading mandiri, kemudian mulai ada namanya signal. Nah, ada yang disebut signal provider. Itu orang-orang yang membuat signal. Contoh KFX itu signal provider. Kita membuat signal. Ya, tim analis kita, bukan cuman gua, ada orangnya. Ya, kita tim. Signal pun ada yang bagus, ada yang jelek, tergantung. Kalian harus milih signal provider yang bagus. Nah, di KFX itu udah ribuan orang ikutin sinyal kita dan mereka puas dengan hasilnya. Ya, udah banyak itu testimoni. Tapi bukan itu yang mau gua bahas. Ya, signal pun, kalau signal entry-nya kalian masih sendiri. Ya, manual. Jadi kalian baca, oh analisnya bilang ini saatnya buy, ini saatnya sell. Ya udah kalian buy, kalian sell. Lot size-nya atur sendiri. Mungkin buy sell-nya mengikuti analis, ya, timingnya.
tapi lot sizing-nya kita masih atur sendiri, alias money management-nya kita atur sendiri. Ya sebenarnya bagus kalau buat yang bisa trading. Tapi ada beberapa orang yang memang mungkin walaupun udah ikut sinyal, mereka masih loss mulu karena money management-nya mereka berantakan, atau karena misalnya mereka barbar, nggak bisa nahan emosi. Jadi misalnya cut loss, kan sinyal juga ada stop loss-nya, ada cut loss-nya. Udah saatnya cut loss, kalian masih tahan-tahan terus seperti itu. Atau bahkan entry tambah gede di averaging atau martingale. Ya, atau layering, tambah layer, tambah. Akhirnya MC dan lain-lain lah ya. Nah, makanya kita masuk ke jenis strategi trading yang ketiga. Nah, jenis strategi yang ketiga adalah trading menggunakan copy trade. Nah, ini adalah evolusi dari bentuk sinyal, terus belakangan ini ada yang namanya copy trade, mulai populer. Copy trade itu ada dua pihak. Ada disebutnya master dan ada follower. Master itu tugasnya mereka menganalisa. Ketika master buy atau sell, follower otomatis buy atau sell. Lot size-nya mengikuti masternya secara proporsional terhadap modal. Maksudnya gimana? Kalau master open posisinya misalnya, satu lot $1.000, follower punya $2.000, dia akan entry otomatis 2 lot. Tapi kalau follower cuma $500, dia akan 0,5 lot. Nah, seperti itu. Ya, itu contohnya. Dan copy trade di dalam KFX juga ada banyak master copy trade. Kalian tinggal pilih sendiri master yang mana. KFX sendiri nggak jadi master karena kita ingin memberikan peluang kepada murid-murid KFX atau member-member KFX yang ingin jadi master copy trade. Ya, kalian bisa pilih, ada banyak master yang jago kok di dalam KFX ya. Mungkin tradingnya lebih jago dari gua sendiri, nggak tahu. Intinya mereka dilatih oleh ilmu yang gua dan tim miliki, KFX miliki. Kemudian mereka jadi master. Nah, kalian tinggal pilih sendiri mau ikut master yang mana. Pastikan kalian mau ikut yang portonya hijau, mau ikut yang portonya merah juga boleh. Kalau mau ikut yang konsisten profitnya atau mau yang barbar tradingnya, itu bisa. Tinggal pilih sendiri. Kuncinya adalah milih master yang tepat. Walaupun ikut copy trade, tapi tetap kalian harus belajar trading. Oh, gua nggak usah tahu ilmunya, nggak usah ngerti apa-apa, udah follow. Nggak bisa gitu. Karena di luar sana banyak copy trade yang bodong juga. Pertama, biasanya kalau copy trade bodong, satu broker cuma ada satu master. Dan kalian nggak bisa jadi master, nggak bisa daftar. Itu aneh sih, masa broker nggak bisa daftar master? Itu biasa bodong ya. Udah banyak lah kasus-kasus sebelumnya, nggak usah kita bahas. Intinya, copy trade pun ada kelemahan. Ya, master kan manusia. Mereka bisa jadi performanya udah nggak bagus. Lama-lama misalnya udah 1 tahun berjalan terus jadi nggak bagus. Kalian harus siap-siap antisipasi untuk intervensi master tersebut. Unfollow, pindah master lah, atau cut loss, dan lain-lain. Makanya tetap harus belajar. Seperti itu. Nah, 3 jenis strategi ini tuh ada sejarahnya. Sejarahnya tuh dulu pertama tuh analis semuanya orang itu trading mandiri. Analisa sendiri dan lain-lain. Tapi seiring berkembangnya zaman, mulai ada banyak trader yang jago-jago menonjol, mereka mulai bikin grup-grup, ya, atau yang kita kenal channel-channel signal, Telegram. Mereka mulai memberikan sinyal karena mereka merasa sinyal tersebut dapat membantu orang untuk melakukan analisa, ya bagus aja, bagus. Cuman seiring berkembangnya zaman, ada lagi teknologi yang terbaru, copy trade. Ya, itu belum banyak yang pakai, silakan dipakai kalau mau. Oke, intinya mau jenis strategi apapun, mau analisa mandiri dengan metode apapun, support resistance, supply and demand, smart money concept, ICT lah, apa terserah. Atau jenis strategi yang kedua signal trading, atau jenis strategi yang ketiga copy trade, tetap namanya trading itu mengandung resiko, dan yang paling utama adalah money management. Tanpa money management, sejago apapun trader pasti akan habis, ya, akan MC. Mengapa? Karena bisa aja orang profit, waktu loss-nya habis semua. Karena ya tradingnya barbar, money managementnya nggak dijaga, full margin terus misalnya barbar. Begitu nanti sinyalnya lagi misalnya minus, kalau buat yang pakai signal trading ya, baru minus sedikit akunnya udah MC, nggak kuat nahan floating minus. Yang copy trade juga sama. Ya ada money managementnya, siap intervensi, dan modal kalian usahain jangan lebih kecil dibanding masternya. Karena kalau modal misalnya masternya $100 nih, open posisi 0,01. Modal kalian di bawah masternya. Posisi terkecil kan 0,01. Gimana dong? Otomatis resikonya jadi lebih gede. Kalau kalian pakai $50 0,01 sama pakai master $100 pakai 0,01, ya kalian resikonya jadi lebih gede. Nah, itulah ya. Tetap kalian harus, namanya money management dijaga. Money management itu terdiri dari pertama lot size dibatasi,
Kedua, pakai stop loss. Ketiga, jaga ketahanan dana. Pastikan dana kalian cukup. Ya, trading, usahain jangan pakai dana terlalu kecil. Memang bisa aja kalian trading $10, bisa. Bukan nggak bisa, bisa banget, bisa. Cuman kalian harus tahu resikonya pun jadi lebih besar. Seperti itu, karena ketahanan dananya nggak kuat. Ya, orang yang trading pakai $10 dan pakai $10.000 akan jauh berbeda. Gini lah, yang $10, kalau kalian open posisi 0,01 lot di gold, berarti kalian hanya sanggup nahan minus, nih ya kita kasih lihat di gold, 0,01 lot, berarti tiap bergerak 1 poin berkurang 0,01. Berarti untuk yang trading $10 maksimum nahan minus 100 poin akunnya MC. Tapi kalau yang pakai $10.000 dengan 0,01 lot misalnya, wah nggak akan MC, ditahan jauh. Ya memang profitnya jadi kecil, tapi nahan jauh bisa sampai berapa tuh? Kalau tadi $1 bisa nahan 100 poin, kalau $10.000, 10.000 kali 100, berapa tuh? 1 juta poin. Nah, itu jauh banget, ya hampir nggak mungkin. Oke, jadi seperti itulah, ada perhitungan resikonya semua. Nah, kalau kalian mau mulai trading, tempat paling aman dan nyaman dan paling lengkap edukasinya di mana? Jawabannya di Ken Wilboy FX. Linknya di deskripsi. Ya, kalau kalian gabung, pertama bisa dapat grup komunitas salah satu yang terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ribuan orang udah di sana, bisa ketemu ribuan trader lain, ketemu banyak master copy trade yang jago. Buat master bisa ketemu banyak follower di sana. Kedua, bisa dapat edukasi full sampai mahir. Gratis, tenang aja, nggak ada biaya. Ketiga, dapat sinyal, akurasi tinggi di atas 90%. Keempat, dapat custom indikator buatan kita sendiri yang sudah membantu banyak orang. Terakhir, kelima, kalian akan dapat trading fee termurah. Maksud trading fee adalah spread dan commission yang paling murah di antara semua tempat-tempat lain. Karena begitu kalian gabung Ken Wilboy FX, kalian akan mendapatkan diskon trading fee di berbagai broker yang terregulasi. Tinggal dipilih aja. Ya, kurang apa lagi, sekarang semua itu gratis di Ken Wilboy FX, linknya di deskripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua, dan salam cuan.